Ya. Mungkin masukan dari anggota-anggota. Terima kasih. Saya mulai dari fraksi. Fraksi aja Pak. Per fraksi apa per fraksi? Fraksi ya. Golkar dulu ya Pak. Dari Golkar dulu nih. Nanti bisa di dalam FGD kok. Kita masih FGD. Masih lagi Kamis malam ada. Oh iya. Minum lagi aja. Ya mungkin dari PD dulu, Bu Ina, terus nanti Golkar, Gerindra, PD lagi, Demokrat. Banyak semua ini nanti. Masih. Monggo Pak, mulai dari PD dulu Bu Ina. Ya, terima kasih. Tidak usah berpanjang lebar ya Bu Ina. Ya, sedikit aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan juga rekan-rekan Komisi 8, Pak Menteri beserta jajarannya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya mau koreksi Pak sebagai anggota Dewan. Kita melekat adalah pengawasan. Beberapa kali Pak Menteri datang ke Dapil yang ada anggota Dewannya Komisi 8 itu tidak dikomunikasikan. Bahkan hari H itu kami ditelepon, maaf kami tidak bisa mengundang Ibu Ina karena ini instruksi dari Pak Menteri langsung dilaksanakan. Satu itu. Yang kedua, di Situbondo saya baru dari Dapil, baru sampai di Jakarta. Bu, besok kita ada acara. Bila perlu saya datang naik pesawat lagi, landing, saya minta lagi tiket lagi, saya mau berangkat. Oh maaf Bu, sudah berlangsung acaranya di Situbondo. Jadi saya mohon ini Pak diperhatikan, Bapak anggaran juga persetujuan kami anggota Dewan, sehingga kami yang ada di, kenapa saya harus nadanya bukan marah Pak, agak tinggi sedikit. Diperhatikan juga karena bagaimanapun saya adalah Bapak juga pernah menjadi DPR RI dan konstituen ini juga harus diperhatikan. Jadi oleh sebab itu saya melekat sebagai pengawasan untuk juga diperhatikan. Kita kalau saling menghargai itu akan lebih penting daripada kita menimbulkan masalah. Kalau umpama kita nggak setuju anggaran, Bapak juga akan bermasalah. Itu saja. Nah, yang kedua ini masuk dalam pertanyaan Pak. Saya setuju dengan sekolah rakyat, sangat bagus tujuannya. Saya datang ke Dapil ini ada rumah aspirasi yang mana banyak pendamping-pendamping datang mengatakan bahwa diutus untuk mencari murid-murid yang masuk dalam sekolah rakyat, tetapi mereka tidak ada pembiayaan untuk mencari murid tersebut. Yang kedua, semua masyarakat susah, nggak mau ikut karena kenapa? Takutnya adalah BPIKIS-nya hilang, juga PKH-nya dan juga hak-hak sebagai penerima PKH-nya hilang. Nah, oleh sebab itu di sini saya mohon penjelasan karena pendamping-pendamping dari PKH datang ke kami mengatakan seperti itu. Yang kedua Pak, saya mohon bahwa sekolah ini kalau umpama tidak ada muridnya menjadi eksklusif. Yang penting diambil aja siapa yang mau. Begitu loh. Enggak, ini saya karena di lapangan seperti itu Pak. Jadi saya sampaikan. Jadi kalau umpama saya sampaikan, seyogyanya ada juga tim ya verifikasi pasti. Terus juga nanti ada tim yang menyatakan bahwa itu layak untuk masuk di sekolah rakyat. Karena di sini adalah boarding school. Di pondok pesantren banyak Pak boarding school yang tidak layak. Kenapa nggak nyasar yang di pondok-pondok pesantren yang notabene keluarga yang kemiskinan ekstrim? Saya tidur di beberapa pondok pesantren. Bapak saya bisa lihat, saya di situ saya bukannya buka bersama, tapi saya sahur bersama. Jadi saya lebih punya data yang konkret mana orang-orang yang perlu dibantu. Dan itu pun tidak terjamah Pak. Nah, yang kedua Pak, mengenai jalur partisipasi ini layaknya belum mendapatkan pintu. Saya sudah mempunyai data karena saya maaf Pak, kenapa saya mempunyai data yang konkret? Saya dipindah Dapil itu Pak 3 bulan Pak, sehingga saya mencari orang-orang yang memang notabene saya berguna di daerah tersebut, sehingga saya dapatlah orang-orang yang di pinggir-pinggir itu yang tidak terjamah dengan kebijakan pemerintah. Dengan sekolah rakyat ini angin segar Pak untuk mereka yang terpinggirkan, bahkan mimpi saja takut Pak.
begitu. Nah, tadi sudah dikatakan untuk penyempurnaan data, apakah aparatur desa ini diikutkan? Karena mereka mengatakan bahwa DTKS lebih bagus daripada DTSen. Ini masukan Pak. Jadi gini, jadi DTKS karena kenapa? Yang saya selalu di Dapil itu, ini ada Pak Ruben ini, P2K2, dan itu cuma hanya makan dan kegiatan. Setelah P2K2 ada UMKM Pak, saya minta di Basnas Pak, saya minta uang di BPKH. Karena kenapa? Di di Kementerian Sosial itu jalurnya lama. Sedangkan yang saya ambil di P2K2 itu pedagang-pedagang yang notabene di sekolah-sekolah dasar yang saya data, mereka perlu bantuan, tapi untuk akses secara formalnya, untuk akses secara program itu tidak ada. Sehingga saya bilang P2K2 oke. Saya kehilangan muka Pak, kalau umpama saya datangkan pedagang kecil, terus saya tidak bisa memberikan solusi, jadi saya mintalah di itu. Nah, hal yang seperti itu saya tanyakan, ini untuk graduasi. Mereka jawab semua nggak mau graduasi Pak, karena kenapa? Hak-haknya dia akan hilang. Nah, kalau umpama dari masyarakat sudah begitu, nah Bapak juga ada supervisi Pak. Nah, supervisi ini mungkin juga Bapak lakukan untuk yang 12 tahun, 15 tahun. Saya di P2K2 Pak, pada waktu itu saya minta Pak Ruben selama 1 bulan saya keliling di luar itu pakai anggaran saya sendiri Pak, karena kenapa? Udah kepalang malu Pak saya. Nah, di situ mengatakan bahwa Bu, kalau umpama saya ini dicoret, suami saya akan marah kepada saya. Karena kenapa? Uang dari PKH itu yang 12-13 tahun itu hanya untuk memenuhi kebutuhan suaminya saja, sedangkan ibu-ibu ini mencari makannya dari mereka bekerja. Oleh sebab itu P2K2 saya kasih bimbingan Pak, bagaimana kamu cari duit. Saya mata duitan, saya bilang begitu. Apapun yang kalian ini bisa menjadi uang. Nah, ketika saya berikan ilmu untuk mencari uang dengan PKH itu kenapa Pak? Dia nggak mau Pak, karena kenapa? Suaminya marah kalau umpama dia akan keluar. Bahkan Pak 12-15 tahun. Mungkin di sini ada pengalaman yang sama. Sebentar Pak, dikit lagi. Nah, di sini sekolah eksklusif Pak. Kemarin banyak yang di pondok-pondok pesantren mengatakan kepada saya minta diundang untuk dapat menjabarkan yang notabene banyak pondok pesantren yang uangnya gratis itu dimasukkan di program sekolah rakyat. Itu saja, sebentar lagi. Nah, yang di sini ada Pak eksklusif error. Nah, itu juga tolong disikapi, karena saya selalu mendapatkan yang seperti ini. Itu. Nah, ini Pak, permakanan lansia ini tidak berjalan Pak. Jadi saya mohon ada supervisi permakanan lansia ini, jangan hanya anggaran yang kami bahas saat ini, tetapi ini tidak sampai kepada lansia yang sebenarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Wah, ini sedikit ini kita apresiasi sedikit Pak. Selanjutnya Golkar, monggo Pak HBA. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan anggota Komisi 8, Bapak Menteri, Wakil Menteri, para staf hadirin sekalian berbahagia. Ada beberapa hal Pak Menteri yang kami sampaikan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri. Anggaran pada tahun 2024 serapannya cukup tinggi, dan mudah-mudahan kita mendapat nilai yang baik dari BPK nantinya. Saya lihat itu sampai 79% gitu. Dan tentunya kami mendukung dan terima kasih ini atas kerja keras Bapak Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, anggaran pada tahun 2006 yang pagu indikatif 76 triliun, usulan kita 18 triliun. Mudah-mudahan ini dapat disetujui nanti, dan kami sepenuhnya mendukung Komisi 8 tentang rencana ini. Dan tapi ya tentunya nanti dengan Menteri Keuangan perlu pendekatan yang kita lakukan dengan Bapak Nas itu.
Kemudian ada beberapa catatan yang kami sampaikan Bapak Menteri. Pertama, sekolah rakyat. Kembali kepada sekolah rakyat lagi, dan ini masing-masing kabupaten kota ini luar biasa harapannya kepada sekolah ini. Sebab ini kan menjadi tanggung pusat gitu dan dibiayai oleh pusat, dan jaminan untuk anak ini sukses ke depan nanti insya Allah akan lebih baik. Dan sekolahnya sambung menyambung mulai di SD, SMP, dan SMA sampai jadi orang. Jangan lagi mak bapaknya miskin, anaknya miskin, itu mungkin idenya dari awal gitu. Itu pertama. Yang kedua, tolong betul kita awasi tentang yang diterima di sekolah rakyat, Pak. Betul-betul yang di bawah miskin ekstrim, kemudian desil 1 gitu. Minimal kejar dulu, jangan diambil yang di atas, desil 2 atau 3, 4, 5-nya. Selesaikan dulu miskin ekstrim, desil 1 dan desil 2. Itu aja kita kejaran instruksi kita kepada bawah di lapangan gitu. Dan juga kembali kepala DTSN, kami melihat Pak Menteri belum seluruhnya ngerti tentang DTSN ini, Pak. Baik itu PKH maupun kepala desa, mungkin Pak Bupati, Wali Kota tidak ngerti. Apa arti DTSN itu? Arti DTSN itu adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Kalau ini selesai, luar biasa nantinya. Kita tidak akan ribut lagi gitu. Nah, tinggal lagi pengertian dan pembangunan sistem pelaksanaan.